Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan pada setiap pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nandaku semuanya, ini sudah hari kedua kita tidak bertatap muka karena ada ANBK. Mudah-mudahan teman-teman kalian yang ikut ANBK juga bersemangat, diparingi ya kesehatan sehingga bisa membantu sekolah dalam proses penilaian ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini untuk tematiknya kita akan membahas mengenai PPKN ya, insyaallah. Baik, nah kita akan menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, ini sangat baik sekali ketika kita terapkan di lingkungan rumah kita, sekolah kita, masyarakat kita ya, untuk bersatu, saling tolong menolong guna membangun kekompakan, membangun kerukunan ya. Bisa dipahami ya. Jadi manfaat persatuan dan kesatuan itu banyak sekali. Nah, seperti halnya misalkan di sini peristiwa Sumpah Pemuda yang terlaksana pada tahun 1928 yang lalu. Peristiwa proklamasi juga. Nah, seperti yang kalian sudah baca di buku saat PTM ya. Dan yang masih belum membaca silahkan dibaca, ada di sini. Ada halaman 25 dan halaman 72. Nah, di situ tersirat bagaimana orang-orang atau para pendiri bangsa kita itu bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Mereka bersatu, berbagai suku bersatu, berbagai bahasa bersatu ya. Demi apa? Demi terwujudnya sebuah kemerdekaan. Mereka bersatu padu, saling tolong menolong, tidak lagi berpecah belah ya, sehingga banyak sekali yang mereka rasakan manfaatnya. Sampai saat ini kita rasakan manfaatnya ya. Nah, silahkan dibaca bagi yang belum membaca ya. Nah, itu bentuk persatuan yang para pendahulu kita lakukan ya di masa penjajahan, sehingga terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda yang memersatukan bangsa Indonesia ini. Kemudian terjadilah peristiwa proklamasi. Semua ini terjadi karena adanya persatuan. Nah, karena adanya persatuan, semua hal yang tidak mungkin dilaksanakan selama beratus-ratus tahun akhirnya bisa dilaksanakan. Itu bentuk perjuangan beliau-beliau di masanya. Nah, kalau sekarang bangsa kita sudah merdeka, kita tidak lagi berjuang melawan penjajah. Gak ada lagi Belanda, nggak ada lagi Jepang gitu ya yang menjajah secara langsung, secara fisik negara kita. Namun berbagai macam ancaman dari dalam dan luar negeri masih saja terus terjadi. Yang dari dalam misalkan orang-orang yang tidak memperoleh ilmu yang bermanfaat yang sering ustadz-ustadzah sampaikan. Banyak orang pintar yang malah menjadi orang yang tidak baik, yang merugikan bangsa kita. Itu ancaman dari dalam. Sementara ancaman dari luar negeri
ya, baik politik, ekonomi, ya, mulai dimasukin negara-negara luar negeri, khusus tanda petik dalam hal yang tidak baik, ya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu mempererat tali persatuan kita, ya, persaudaraan kita, rasa tolong menolong kita, itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap yang dapat kita lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ya, agar tidak sampai terjadi penjajahan kembali, ya, agar tidak sampai terjadi perpecahan seperti dulu. Apa saja itu? Yang pertama, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, ya. Kita hormatin, kita hargai, setiap orang mempunyai hak, setiap orang mempunyai kewajiban. Kalian, kita semuanya punya hak sendiri, ya. Dan ingat, setiap hak yang kita miliki itu dibatasi oleh hak orang lain. Yang kedua, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Nah, meskipun kita hidup di area perkotaan di sini, ya, kita harus tetap bergotong royong, ya. Misalkan di lingkungan kita, perumahan kita, lingkungan tempat kita tinggal, sekolah kita, mari biasakan bergotong royong. Karena apa? Katanya Rasulullah, muslim itu ibarat sebuah bangunan, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Kalau kita bersatu, insya Allah kita akan semakin kokoh. Segala kekurangan yang ada pada diri kita akan ditutupi dengan kelebihan yang ada pada orang lain, teman kita, orang tua kita, sahabat kita, ya, guru-guru kita, semuanya akan membantu kita. Yang ketiga, saling menolong terhadap sesama. Ini hampir sama dengan yang nomor 2, ya. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, tidak hanya kepada sesama manusia, kita juga harus peduli kepada lingkungan alam sekitar, lingkungan tempat kita tinggal, ya, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, semuanya kita harus peduliin, harus kita rawat. Tidak sampai kita meniadakan, ya, atau apa istilahnya, ya, meninggalkan untuk tidak dirawat, salah satunya, ya. Tidak menjaga lingkungan kita dengan kita membuang sampah tidak pada tempatnya, gitu, ya, mencoret-coret tembok, itu namanya tidak peduli terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Teman kita mempunyai hak untuk berpendapat, ya. Dan kalian juga berhak berpendapat ketika dalam kelas itu. Misalkan ada yang tidak kalian pahami, silahkan ajukan pendapatnya kepada ustadznya. Selama itu membangun, mari kita laksanakan bersama-sama. Oke, baik. Itu, ya, beberapa contoh sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini beberapa saja, masih banyak sekali contoh di luaran sana yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba ada beberapa latihan yang sudah Ustadz siapkan di sini. Yang pertama, nah, sebelum Ustadz kasih tahu jawabannya, silahkan ini kalian pause dulu videonya. Setelah kalian ketemu jawabannya, silahkan dilanjutkan. Para perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta. Pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda diikrarkan.
makna Sumpah Pemuda bagi bangsa kita adalah apa kira-kira? Ada A, B, C, D. Menakut-nakuti penjajah, menyaingi organisasi BU. Kemudian C, membangun semangat persatuan. D, menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Silahkan di post. Sudah? Oke, jawabannya di sini C, membangun semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yang kedua, tekniknya sama saya. Sebelum Ustaz sampaikan jawabannya, silahkan kalian post, cari tahu dulu jawabannya apa. Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Jika bertemu dengan teman dari suku lain, kita sebaiknya berbicara menggunakan bahasa apa? Bahasa daerah kita, kemudian bahasa asing, atau menggunakan bahasa Indonesia. Kan? Oke, jawabannya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Agar kita dan teman dapat berbicara dengan mudah dan jelas. Yang selanjutnya, yang ketiga, melakukan piket kelas dengan bertanggung jawab merupakan contoh sikap bersatu yang dapat kita lakukan di mana? Gampang sekali. Oke, betul. Dilakukan di sekolah. Kalau ikut kerja bakti dilakukan di mana? Di lingkungan masyarakat. Oke ya, sesuaikan ya. Kalau bentuk kegiatannya dengan tempatnya di mana, sesuaikan. Bisa di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga ya, di lingkungan sekolah, enggak. Oke, dan yang terakhir ini adalah penilaian. Ada masih ya. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. Mendengarkan pendapat teman, saling membantu ketika mengerjakan tugas kelompok, minta maaf setelah berbuat salah. Nah, manfaat tindakan-tindakan tersebut adalah apa? Dari ketiga tindakan ini, apa kira-kira manfaatnya? Ditegur guru karena ribut, suasana belajar menjadi rukun dan menyenangkan, dibenci oleh kelompok lain, tugas kelompok selesai lebih lama. Pause. Oke, betul. Yang B. Dan yang terakhir ini adalah penilaian KI 4-nya untuk PKN. Kalian bisa bekerja sama, bertanya kepada orang yang ada di rumahnya. Apa itu? Ini dia. Oke, perhatikan ya. Semangat persatuan dan kesatuan tetap diperlukan oleh bangsa kita walaupun sudah merdeka. Setuju nggak semangatnya? Oke, setuju ya. Ada berbagai kegiatan di masyarakat. Nah, di masyarakat bisa di lingkungan tempat kita tinggal ya, atau di tempat-tempat umum lainnya yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan. Ya kan, banyak kan ya. Nah, kalian tugasnya adalah yang pertama, tulislah 2 contoh kegiatan di masyarakat yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan. 2 saja contohnya, jangan banyak-banyak. Oke, tulis 2 contohnya. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat melalui kegiatan tersebut. Nah, setelah kalian menyebutkan 2 contohnya ini, sebutkan tiap-tiap contoh itu manfaatnya apa kira-kira yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Bisa ya? Nah, ini ditulis di buku tematiknya. Silakan ditulis dengan rapi. Nanti ketika PTM besok, silakan kalian bawa dan dikumpulkan ke ustadz-ustadzahnya. Bisa dipahami? Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa umat Islam itu ibaratkan sebuah bangunan, satu sama lainnya saling menguatkan. Oke, jadi kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu, selalu bersikap gotong royong. Oke. Nah, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu